welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Miao Miao di sini. Di video kali ini seperti yang udah kalian lihat di thumbnail video aku dan judul video aku juga. Jadi kali ini aku bakalan sedikit membahas mengenai seputar pekerjaan di SPBU. Karena aku udah lama banget kan gak sharing mengenai hal ini. Nah, kebetulan banget ada salah satu penonton aku atau ada teman online aku yang nanya di Instagram aku mengenai seputar pekerjaan ini. Dan di sini aku bakalan bahas semuanya. Sebenarnya banyak banget sih permintaan pesan atau pertanyaan dari kalian mengenai seputar SPBU. Tapi di sini aku bakalan bahas satu persatu di video. Aku bakalan izin dulu ke kalian untuk nge-share video ini atau nge-share pertanyaan kalian. Nah, tapi sebelum ke videonya, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel aku, yuk buruan subscribe dulu channel Miao Miao dan nyalain notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan share ke sosial media kalian. Oke, kita langsung aja ke videonya. Let's go! Oke teman-teman, jadi seperti yang udah aku jelasin tadi singkat di opening, jadi kali ini aku bakalan jawab pertanyaan dari salah satu subscriber aku mengenai seputar pekerjaan di SPBU. Di sini ada 3 pertanyaan, jadi aku bakalan jawab atau bahas satu persatu. Dan tanpa berlama-lama kita lanjut aja ke pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama di sini beliau menanyakan apakah sistem kerja di SPBU secara kontrak atau bagaimana Kak? Dan kalau mau resign atau mau keluar itu memerlukan waktu yang cukup lama atau contohnya nih mau keluar bulan ini terus langsung aja keluar gitu. Nah, kalau ngebahas masalah sistem kerja di SPBU apalagi mengenai masalah kontrak itu tergantung dari perusahaan atau SPBU-nya itu sendiri guys. Jadi ada yang emang beda-beda gitu ya. Ada yang memang sistem kontrak 3 atau sampai 4 tahun atau gimana kinerjanya gitu ya, dilihat lagi dari kinerjanya. Atau juga ada yang sistem betah. Jadi aku tuh sempat dulu pengalaman menanyakan atau mencari informasi lowongan pekerjaan ke salah satu SPBU. Ternyata di SPBU tersebut itu sistemnya sistem betah. Jadi kayak gak ada sistem kontrak, mau beberapa tahun mau puluhan tahun juga dia akan tetap kerja di SPBU tersebut asalkan dengan catatan tidak ada kelakuan jelek atau mungkin benar-benar kerjanya itu kepake atau kinerjanya itu benar-benar bagus. Jadi untuk sistem kerja di SPBU itu beda-beda ya guys. Ada yang sistem kontrak, ada juga yang sistem benar-benar ya udah dah kalau emang benar-benar kerjanya bagus atau mungkin kinerjanya bagus itu bakalan sistem betah. Jadi nggak ada sistem kayak patokan beberapa tahun atau 1 tahun 3 tahun kayak gitu. Dan untuk masalah resign juga atau mau keluar dari SPBU tersebut, nah ini juga sama kebijakannya dari SPBU tersebut. Tapi untuk di saat ini aku kerja, untuk masalah resign atau mau keluar kerja itu harus ada pengajuan dulu. Contohnya nih, kalau sekarang kan bulan Oktober nih, kalian mau berhenti kerja itu di bulan November, berarti kalian harus mengajukan dulu pengunduran diri di bulan Oktober. Itu harus awal Oktober gitu ya. Kalian harus mengajukan dulu pengunduran diri di bulan Oktober, lalu nanti akan sistemnya diproses dulu, lalu nanti November akhir kalian baru bisa benar-benar resign gitu, keluar dari SPBU tersebut. Jadi untuk sistem resign kayak ada jangka waktu dulu, jadi nggak bisa langsung, itu nggak bisa sekarang minta ke perusahaan besoknya berhenti kerja, nggak bisa. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua ini menarik banget karena emang jarang atau nggak pernah aku bahas di video-video aku sebelumnya. Jadi gimana sih untuk hari dan jam kerjanya? Nah, untuk hari kerjanya itu untuk di SPBU itu nggak kayak di pabrik-pabrik gitu guys. Jadi kayak di pabrik kan kalau Sabtu Minggu itu benar-benar libur atau tanggal merah itu pasti off kerja, atau kayak hari raya, pokoknya hari-hari besar itu libur. Nah untuk SPBU uniknya itu tanggal merah atau mau Sabtu mau Minggu itu mau hari raya sekalipun Lebaran itu nggak ada off. Jadi dalam artian untuk off-nya itu bergiliran. Contoh nih ada 21 karyawan. Itu gak setiap tahun, contohnya nih aku, gak setiap tahun aku kebagian kerja. Jadi untuk hari kerjanya itu mau Senin sampai Minggu pokoknya contoh dalam 1 bulan itu liburnya 4. Jadi nggak dipatok hari Minggu nih liburnya atau hari Sabtu liburnya, nggak dipatok seperti itu. Yang penting untuk 1 bulan itu off-nya ada 4 kayak gitu. Jadi untuk hari kerjanya itu nggak normal seperti di pabrik-pabrik gitu kerjanya. Jadi
nanti ada jadwal khusus untuk kerja di SPBU. Contohnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah Jumatnya off, Sabtunya masuk, Minggunya masuk. Nah kayak gitu, jadi random lah untuk hari kerja dan off-nya. Dan untuk jam kerjanya juga itu seperti biasa sih, normal 7 jam kerja 1 jam istirahat. Jadi kayak gitu guys, untuk hari kerjanya itu random. Jadi untuk off kerjanya itu nggak ada off contoh Sabtu, Minggu atau hari-hari besar itu benar-benar saklek off semua, itu enggak, tapi random. Contoh ada 21 orang karyawan itu enggak semuanya off atau enggak semuanya masuk, tapi bergiliran gitu guys. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga yang sedikit unik juga, sedikit menarik. Nah, untuk kerja di SPBU kan kalian mungkin tahu sendiri itu bener-bener full, gak ada kayak jedanya itu cuma sedikit-sedikit gitu untuk rehat. Nah, ini pertanyaan tuh, apakah saat jam kerja itu bisa izin? Nah, kayak gitu kan. Nah, di sini mungkin izin apa dulu nih? Contoh nih, di sini kan ada izin minum, atau mau izin makan, mau izin ke air, atau izin yang benar-benar pulang gitu. Nah, untuk masalah perizinan kayak gitu sebenarnya nggak pernah dipersulit. Contoh mau izin minum, izin sholat gitu kan. Kalau di SPBU atau di perusahaan aku sendiri itu benar-benar ketat gitu guys. Jadi untuk di lapangan benar-benar kerja, jadi nggak ada makanan atau nggak bisa duduk sembarangan di lapangan. Jadi untuk izin minum atau mungkin izin ke air itu diperbolehkan dengan catatan cek body dulu. Jadi sebelum meninggalkan lapangan itu cek body dulu, ya saku semuanya, tas dicek dulu sama operator atau sama teman kerjanya, sama security, baru dicek terakhir sama kepala shift, baru boleh izin minum, boleh izin ke air, boleh izin sholat, pokoknya perizinan itu boleh. Nah, untuk izin pulang ini benar-benar kalau contohnya yang benar-benar urgent gitu ya, kalau benar-benar penting banget yang nggak bisa ditinggalin gitu Kak, itu boleh juga izin, tapi melalui proses yang cukup lama juga. Contohnya nih, kita izin dulu ke kepala shift, nanti kepala shift report dulu ke kepala operasional. Jadi untuk masalah perizinan sebenarnya boleh-boleh aja sih untuk di SPBU dengan catatan sesuai prosedur gitu, kayak nggak bisa sekarang izin sekarang langsung pulang, nggak bisa, atau sekarang izin pokoknya detik ini juga harus pulang, nggak, tapi melalui proses dulu kecuali benar-benar urgent gitu guys. Pokoknya perizinan apapun itu bisa aja asalkan sesuai prosedur dan bilang atau report ke semua tim kerja hari itu atau shift itu, kayak gitu. Oke teman-teman, jadi itu dia pertanyaan dari salah satu penonton setia aku. Kalau mungkin ada atau mungkin masih belum dimengerti dari 3 pertanyaan itu, atau mungkin penjelasan aku sedikit cepat atau mungkin terlalu cepat, kalian bisa tulis aja di kolom komentar, atau kalian mungkin bisa DM lagi di Instagram aku kalau memang kurang jelas. Tapi mungkin sedikit informasi yang aku sampaikan ini sedikit atau mungkin agak jelas ya guys, karena kalau aku balas di DM atau Instagram emang kurang jelas atau kurang dimengerti, apalagi banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai perhitungan. Nah, mungkin di sini aku bakalan bahas atau mungkin aku bakalan balasnya tuh di video gitu guys. Jadi aku bakalan langsung sharing kayak gini. Oke teman-teman, mungkin itu dia ya video yang bisa aku share kali ini ke kalian. Semoga video ini bermanfaat, dan seperti biasa buat kalian yang mau bertanya atau mungkin mau sharing apapun itu, mau nanya, mau ngasih masukan, mau kasih saran, pokoknya apapun itu, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau kalau mungkin di kolom komentar kayak takutnya ketumpuk, kalian bisa langsung DM aja di Instagram aku di @miamiao_10. Pokoknya aku bakalan respon kalau memang aku ngecek semua pesan DM Instagram aku, tapi itu pasti aja sih aku cek satu persatu, tapi mungkin aku nggak benar-benar pas respon gitu, mungkin slow respon karena banyak pesan yang ketumpuk. Aku mohon maaf juga kalau ada pesan-pesan yang mungkin telat aku balas atau mungkin kayak gimana, karena benar-benar ketumpuk banget gitu pesannya. Jadi mohon maaf ya guys, tapi aku baca kok sebenarnya pesan kalian, dan mungkin agak slow respon aja. Oke teman-teman, see you next video and thanks for watching. Bye bye. Assalamualaikum.